Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Sespo, dan sepatunya adalah ini dia, Sespo Kempo Pro. Sepatu ini ada dua versi ya teman-teman. Yang satu itu upper sintetik, full sintetik, dan ini adalah perpaduan dari sintetik dan juga leather di bagian depan. Dan untuk leathernya ini di bagian depan menggunakan calf leather ataupun kulit sapi. Dan sepatu ini dibanderol dengan harga 399.000. Kalian bisa dapetin di harga 330.000 atau di bawahnya tergantung diskon dan juga promo di setiap tokonya ya teman-teman. Waktu itu saya udah pernah beli yang full sintetik tapi belum sempat saya review karena sepatunya itu uppernya terlalu kaku dan juga keras. Jadi menurut saya agak kurang rekomen untuk versi yang sintetik. Jadi lebih rekomen versi yang depannya ini kulit. Dan kita akan bahas satu persatu tentang sepatu ini. Mulai dari bagian sole padnya. Ini sole padnya mirip dengan sole pad Mizuno Alpha Elite. Konstruksinya dan juga bentuknya pokoknya semuanya mirip. Hanya yang ngebedain itu materialnya jelas. Dari segi material yang digunakan dengan sepatu ini ataupun dengan sole pad ini. Tapi untuk dari bentuk dan juga statnya ini sama banget, jumlah statnya juga banyak. Ada 13 dan triangle stat juga. Ini cocok untuk lapangan-lapangan di Indonesia yang cenderung keras. Kemarin udah saya cobain playtest di lapangan yang cukup keras dan memiliki daya cengkram yang sangat baik, memiliki kestabilan yang sangat baik dan juga oke banget dengan sole pad jenis ini. Dan untuk elastisitasnya juga ini udah cukup banget, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lentur. Jadi untuk bermanuver ataupun berakselerasi ini udah cukup banget karena untuk konstruksi statnya memang udah teruji sama Mizuno ya teman-teman. Jadi nggak salah sepatu ini menggunakan sole pad yang mirip dengan sole padnya Mizuno. Kemudian bagian shape-nya dari bentuk sepatunya memang menurut saya agak kurang, terutama di bagian depannya. Di bagian frame-nya ini kelihatan banget sedikit ruangnya. Jadi ini disebabkan dari titik lubang dari tali sepatu ini. Untuk titiknya itu benar ada 7. Umumnya memang ada 7 setiap sepatu bola. Tapi untuk dari Sespo ini menurut saya jaraknya terlalu jauh. Jadi membuat bagian frame-nya terlalu rendah ya. Jadi ruang di bagian frame-nya agak kurang luas. Untuk area tendangnya jadi sedikit berkurang. Itu aja sih menurut saya dari sepatu ini kekurangannya. Mungkin kalau dibuat agak ke atas sedikit gitu biar lebih cakep gitu ya. Karena untuk shape-nya atau bentuknya ini mirip-mirip dengan desainnya Mizuno, terutama di bagian liningnya ini, di bagian belakang juga Mizuno seperti ini untuk seri Morelia Neo. Jadi di bagian sini hanya satu lapisan layer dan di bagian inner heel-nya juga dia empuk, bantalannya mirip dengan sepatu bola Mizuno, nggak gampang blister dan lecet di bagian tumitnya. Dan yang paling penting adalah mencengkram dengan sangat baik di bagian tumitnya. Untuk bagian material upper sintetiknya ini nggak terlalu tebal, jadi ball feeling-nya dapat banget ketika kontak dengan bola di area kaki bagian dalam. Jadi area sini itu pas banget, uppernya nggak terlalu tebal karena menggunakan dua lapisan layer yang cukup tipis dan ini kokoh banget dengan desain seperti bulu gitu. Ini kalau nggak salah dulu dipakai sama seri Garuda Apex, kalau nggak salah Sespo Garuda Apex dengan desain yang seperti ini dengan logo Sespo printing kanan kiri dan bagian uppernya juga ini nggak terlalu tebal walaupun dia menggunakan teknologi. Di sini terdapat bantalan-bantalan kalian bisa lihat, tapi ini nggak terlalu tebal tapi ini cukup soft juga. Jadi untuk ball feelingnya di bagian uppernya ini enak banget, nggak terlalu tebal dan fitmentnya oke banget sama kaki kita. Dan untuk fitmentnya sendiri sepatu ini cocok untuk tipe kaki lebar ya teman-teman. Kaki saya slim memang agak kurang fitmentnya, jadi kelihatan bantet gitu kalau pakai sepatu ini walaupun size-nya pas. Dan ini saya pakai size 39 karena Sespo itu nggak ada size 38. Tapi alhamdulillahnya walaupun size 39 ini pas banget dengan kaki saya. Jadi 39-nya itu 25 cm, sedangkan kaki saya itu 24,5 cm. Jadi masih oke lah dengan sepatu ini walaupun ada bagian sisa di depan sedikit banget, tapi nggak terlalu lebar, nggak terlalu besar seperti size 25 sepatu pada umumnya. Jadi ini berasa kayak berapa ya, 24,75 lah ya. Jadi nggak pure 25 cm. Tapi kalau kaki kalian 25 cm, saya saranin tetap beli aja size 39 dari Sespo ini. Kalau brand lokal lain mungkin mirip lah size-nya dengan Specs ataupun Ortus 8, tapi lebih cocok sama size-nya Specs menurut saya pribadi. Dan talinya sendiri ini cukup oke, nggak terlalu istimewa juga sebenarnya, hanya polosan warna merah, tapi untuk
dipakai di sepatu ini cocok banget. Dan kemudian untuk bagian lidahnya ini cukup keren juga, ini udah sering banget digunakan sama Sespo. Dia satu lapisan layer dengan material synthetic leather dan terdapat 2 pengait di bagian dalamnya, jadi nggak gampang kegeser kalau kita pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian untuk beratnya sendiri, nanti kita bahas soal beratnya. Kita bahas soal insole-nya, lupa. Bagian insole-nya ini udah upgrade dari Sespo, ini udah keren banget dengan potongan yang sangat presisi dan ini nggak terlalu tebal. Ini yang saya suka dengan insole dari Sespo, nggak terlalu tebal, jadi feeling ke tanahnya itu lebih berasa ya teman-teman. Tapi kalau untuk insole boardnya ini cukup keras, dia warna putih dan ini cukup keras juga. Dan ini bisa menopang di bagian sole padnya, jadi sepatunya biar lebih awet. Kemudian untuk bagian lapisan upper layer bagian dalamnya ini nggak terlalu istimewa juga sebenarnya. Bagian dalamnya ini udah sering banget digunakan sama Sespo, tapi cukup keset dan nggak licin, jadi nggak butuh waktu lama untuk adaptasi dengan sepatu ini. Nah, kita bahas soal beratnya. Ini size 39, beratnya itu 222 gram. Nah, menurut kalian berat apa ringan nih sepatu ini? Menurut saya pribadi berat. Jadi kendala dari sepatu ini mungkin beratnya. Jadi kalau dipakai dalam kondisi lapangan yang basah ataupun hujan, ini menurut saya agak kurang rekomen. Dan untuk posisi yang suka lari ataupun winger, striker, menurut saya agak kurang juga. Mungkin lebih cocok untuk kiper, back ataupun gelandang. Ini cocok banget karena sepatu ini menurut saya cukup nyaman walaupun dari bentuknya agak kurang menarik bagi saya pribadi. Tapi untuk kenyamanan ini oke lah. Kalau soal kenyamanan saya akan beri nilai 7,5 dari 10. Dan untuk durability-nya, nah ini yang saya salut dari Sespo. Walaupun dia brand yang nggak terlalu, tapi udah lama sih. Maksudnya bukan brand yang udah bener-bener terkenal gitu. Tapi kualitas lemnya ini bener-bener oke banget. Saya kemarin pakai beberapa kali, tapi lemnya masih bener-bener terjaga. Walaupun di bagian uppernya itu kan menggunakan upper kulit ya. Biasanya kalau upper kulit itu lebih mudah kebuka bagian lemnya, tapi untuk Sespo ini udah kuat banget, jadi nggak perlu di-sole. Biasanya nanya tuh orang-orang, bang kalau sepatu bola baru itu harus di-sole lagi nggak sih? Ya nggak perlu, kalau sepatu original itu pasti lemnya bagus. Walaupun ada yang kebuka sedikit, ya udah pakai aja sampai benar-benar jebol baru kalian reparasi gitu. Tapi kalau untuk Sespo ini lemnya udah oke banget, dan kalian bisa lihat di bagian uppernya ini benar-benar soft. Saya suka banget sih sama karakter upper seperti ini dengan kulit seperti ini. Walaupun dia kulit sapi tapi nggak terlalu tebal, jadi softnya itu masih berasa, ball feelingnya masih berasa. Itu yang bikin saya suka dengan upper kulit. Tapi kalau upper kulit yang kulit sapi tapi terlalu tebal itu malah kurang nyaman, ball feelingnya nggak ada dan kenyamanannya agak kurang, dan sepatunya pasti lebih berat. Nah, kalau ini mungkin beratnya itu karena bagian insole boardnya itu tadi yang agak keras dan juga agak tebal. Jadi bikin sepatu ini lumayan berat untuk size 39. Kemudian dari segi keseluruhan, apakah worth it sepatu ini untuk dibeli? Menurut saya worth it ya. Dengan harga 300.000 kalian bisa mendapatkan sepatu dengan kenyamanan yang menurut saya oke banget dan nggak bikin kaki kita cedera. Jadi nggak bikin kaki kita blister ataupun di bagian mananya gitu kurang nyaman. Menurut saya di sepatu ini di segala kondisi ataupun di segala ruang itu benar-benar memiliki kenyamanan yang maksimal. Jadi mungkin kendalanya hanya di beratnya aja. Soal durability oke banget. Kemudian dari kualitas material yang digunakan ini udah oke banget. Kemudian talinya juga oke. Dari segi warna juga menurut saya oke banget. Ya kalau shape-nya, desainnya mungkin selera juga sih. Dan secara keseluruhan ini udah oke banget. Jadi 300.000 itu worth it untuk beli sepatu ini. Kalau kalian mau beli nanti bisa cek linknya di deskripsi, saya sertakan link pembeliannya. Dan terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat. Tunggu video-video review brand lokal yang lainnya teman-teman, dan terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.